Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Mufidah dan rekan saya Cindi Awalianisha Mulyadi. Kami merupakan mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Izinkan kami memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Tindak Tutur Asertif pada tayangan Mata Najwa episode Women in Power di YouTube. Fokus penelitian yang kami lakukan mengenai penggunaan bahasa, khususnya tindak tutur asertif pada tayangan Mata Najwa. Bahasa berperan sebagai alat komunikasi manusia yang memungkinkan penutur dan pendengar untuk saling memahami tujuan dan maksud yang ingin disampaikan. Tuturan adalah produk dari ekspresi dan implementasi pemikiran dan ide manusia melalui penggunaan berbagai alat bahasa. Sehingga tindak tutur adalah salah satu aspek penting dalam kajian pragmatik yang mempelajari bagaimana ujaran berfungsi sebagai tindakan dalam komunikasi. Dalam talkshow Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis Najwa Shihab merupakan salah satu contoh program yang sering menunjukkan penggunaan tindak tutur secara efektif. Acara talkshow Mata Najwa selalu mengangkat topik-topik yang relevan dengan isu-isu terkini, sehingga tema yang dibahas dalam setiap episodenya selalu berbeda. Tayangan talkshow Mata Najwa dikenal dengan diskusi mendalam dan kritis mengenai isu-isu sosial, politik, dan budaya, sehingga menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks analisis tindak tutur. Episode Women in Power di YouTube menjadi menarik untuk diteliti karena menampilkan perempuan-perempuan dengan posisi penting yang menyampaikan pandangan, gagasan, dan argumentasi yang kuat, yakni Sri Mulyani dan Retno Marsudi. Dalam konteks talkshow, tindak tutur representatif atau asertif sering kali muncul sebagai bagian dari strategi komunikasi yang digunakan oleh pembawa acara dan narasumber untuk menyampaikan informasi, mengarahkan perbincangan, atau mempengaruhi pendapat audiens. Menurut Cyril, tindak tutur asertif atau yang dikenal juga sebagai tindak tutur representatif adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyatakan kebenaran atau mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang disampaikan. Contohnya termasuk menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengklaim. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan kata-kata. Laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak. Jenis teknik simak yang dimanfaatkan adalah teknik simak bebas libat cakap, sehingga peneliti hanya mengamati objek penelitian dan tidak terlibat di dalamnya. Adapun teknik analisis data menggunakan metode padan. Setelah analisis data selesai, penelitian dilanjutkan dengan menyajikan hasil analisis menggunakan metode penyajian informal. Baik, sekarang kita memasuki bagian hasil dan pembahasan. Seperti yang sudah dipaparkan di awal bahwa penelitian ini berfokus pada tindak tutur asertif yang meliputi subtindak tutur menyatakan, membual, mengeluh, mengklaim, dan menyarankan. Adapun hasil penelitian mengenai tindak tutur asertif ini dalam talkshow Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel sebaran pemakaian tindak tutur asertif dalam acara Mata Najwa tersebut, dapat kami identifikasi ada 30 data yang ditemukan dari kutipan percakapan. Ditemukan 17 pasangan ujaran yang menunjukkan tindak tutur asertif menyatakan. Sedangkan untuk tindak tutur asertif yang berupa membual tidak dipergunakan dalam tayangan ini sehingga tidak ditemukan. Untuk tindak tutur asertif mengeluh ditemukan sebanyak 4 pasangan ujaran. Begitupun dengan tindak tutur asertif mengklaim juga ditemukan sebanyak 4 pasangan ujaran.
Dan yang terakhir, tindak tutur asertif menyarankan ditemukan sebanyak 5 pasangan ujaran. Pembahasan pertama mengenai subtindak tutur asertif menyatakan. Tindak tutur asertif menyatakan adalah tindak tutur yang digunakan saat mengungkapkan fakta atau kenyataan yang sesuai dengan penalaran. Subtindak tutur asertif ini paling sering terjadi pada episode Women in Power dari acara Mata Najwa. Contoh ujaran ini dapat ditemukan pada ujaran berikut. Pada contoh di atas menunjukkan subtindak tutur asertif menyatakan. Terlihat dari cara pembicara menyampaikan perasaan dan situasi yang mereka alami dengan cara yang dianggap benar dan sesuai dengan kenyataan. Mereka mengungkapkan fakta dan informasi yang mencerminkan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan dan pengalaman mereka. Ujaran "seneng banget" ini merupakan ungkapan perasaan yang jujur dari NS atau Najwa Shihab yang menyatakan bahwa dia sangat senang. Meskipun ini lebih emosional, ini bisa dianggap sebagai tindak tutur asertif jika diartikan sebagai pernyataan fakta tentang kondisi emosionalnya. Selain itu, pada ujaran "kapan lagi kan bisa ngajak", ini adalah ekspresi dari sebuah situasi atau kesempatan yang jarang terjadi. NS menyatakan sebuah fakta bahwa kesempatan untuk mengajak orang tertentu mungkin tidak sering terjadi. Selanjutnya ada subtindak tutur mengeluh. Mengeluh adalah ekspresi perasaan yang secara sadar mengandung nuansa kesedihan, disampaikan dengan tujuan untuk memperoleh simpati dari pendengarnya. Ini merupakan bentuk tindak tutur asertif yang mengungkapkan penderitaan, kekecewaan, kesedihan, dan juga kesakitan. Contohnya pada pasangan ujaran berikut. Ujaran ini menyatakan kondisi waktu yang sudah malam dan menyebutkan bahwa hari tersebut telah berjalan lama. Ini menunjukkan rasa lelah dan mengeluh secara tidak langsung tentang panjangnya hari tersebut. Najwa Shihab menyampaikan ungkapan ini untuk mendapatkan pengertian dan simpati dari mitra tuturnya. Selain itu, subtindak tutur mengeluh juga terlihat pada kutipan, "Hari ini hari yang panjang banget, kemarin malam-malam mendarat dari Melbourne, and then dari sejak pagi ada acara, terus ketemu sama Ibu Ani." Ujaran ini secara eksplisit menyatakan keluhan tentang hari yang panjang dan penuh kegiatan. Penjelasan dari ujaran ini menunjukkan rasa lelah dan kepadatan jadwal yang dialami oleh Retno Marsudi atau yang disimbolkan dengan RM, yang merupakan bentuk keluhan yang sadar untuk mendapatkan simpati. Kedua ujaran ini memenuhi kriteria subtindak tutur mengeluh karena keduanya menyampaikan ungkapan perasaan lelah dan keluhan tentang panjangnya dan padatnya hari yang telah mereka lalui. Berikutnya ada subtindak tutur mengklaim. Mengklaim adalah upaya untuk mendapatkan pengakuan bahwa seseorang memiliki atau berhak atas pernyataan tentang fakta atau kebenaran. Pasangan ujaran ini dapat dilihat pada contoh berikut. Pada kutipan dialog, "Asli gak beda ya kita personality wise?" Ujaran ini adalah klaim dari Sri Mulyani yang menyatakan bahwa secara kepribadian mereka, Sri Mulyani dan Retno Marsudi, tidak berubah sejak usia 16-17 tahun hingga sekarang. Sri Mulyani mengklaim bahwa kepribadian mereka tetap sama, yang merupakan suatu tuntutan pengakuan atas fakta atau kebenaran tentang kepribadian mereka. Selain itu, pada kutipan "waktu ketemu kamu lagi" juga di Kemenlu, aku langsung inget, Red, kamu ada di sini. So, kita nggak berubah sih kayaknya. Jadi dalam ujaran ini, Sri Mulyani mengklaim bahwa pertemuan mereka di Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri mengingatkan bahwa mereka tidak berubah secara kepribadian ataupun yang lainnya.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa meskipun sudah bertahun-tahun, mereka tetap sama seperti dulu, baik dalam konteks keberadaan maupun kepribadian. Ini adalah klaim tentang fakta bahwa tidak ada yang berubah atau tidak ada perubahan signifikan pada mereka sejak masa lalu hingga sekarang. Yang terakhir ada subtindak tutur menyarankan. Tindak tutur ini bertujuan untuk mendorong mitra tutur tentang masalah dengan memberikan masukan atau informasi berdasarkan fakta yang ada. Pasangan ujaran berikut menunjukkan contoh tindak tutur tersebut. Dalam percakapan di atas, tindak tutur asertif dengan subtindak tutur menyarankan dapat diidentifikasi dari ujaran "Next time kita pakai pijamaan". Ujaran ini adalah bentuk saran dari Najwa Shihab. Najwa Shihab menyarankan bahwa pada kesempatan berikutnya mereka bisa memakai piyama. Ini memberikan semangat atau dorongan untuk membuat suasana yang lebih santai di masa mendatang. Jadi ujaran ini berdasarkan fakta bahwa mereka menginginkan suasana yang lebih nyaman dan santai. Jadi ujaran "Next time kita pakai pijamaan" oleh Najwa Shihab adalah contoh tindak tutur asertif dengan subtindak tutur menyarankan. Dapat kita simpulkan bahwa dalam mata Najwa yang merupakan sebuah program talkshow ini banyak menampilkan tindak tutur asertif. Tindak tutur asertif yang hadir meliputi mengeluh, menyatakan, menyarankan, dan mengklaim. Sedangkan untuk subtindak tutur asertif yang tidak tercatat adalah membual. Adapun subtindak tutur menyatakan paling dominan digunakan. Penggunaan tindak tutur asertif dalam acara gelar wicara dapat membantu host dan narasumber menyampaikan pesan dengan jelas dan tegas tanpa menimbulkan kebingungan. Selain itu, dengan komunikasi asertif dapat menciptakan suasana yang lebih positif dan kolaboratif, karena semua pihak merasa dihargai dan didengarkan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai hasil penelitian kami dengan judul Analisis Tindak Tutur Asertif pada tayangan Mata Najwa episode Women in Power di YouTube. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.